Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai friends, apa kabar semua? Di masa pandemi COVID kayak gini, kalian pasti bosan dan juga sibuk dong dengan tugas kuliah online kalian. Tapi nggak ada salahnya kan untuk belajar hal-hal baru. Nah, salah satu hal yang nggak kalah penting adalah gimana sih caranya menyusun PMT untuk ibu menyusui di korban banjir. But before that, kita dengerin dulu sedikit penjelasan tentang banjir. Tanpa basa-basi, let's check this out. Halo teman-teman semua. Teman-teman tahu banjir kan? Banjir itu merupakan suatu keadaan di mana tinggi muka air sungai atau debit air sungai telah melebihi dari batas yang ditetapkan sehingga terjadi luapan. Nah, teman-teman di sini semua pasti tahu kalau misalnya banjir itu merupakan salah satu bencana yang paling sering terjadi di Indonesia, khususnya wilayah Jabodetabek. Banjir disebabkan karena adanya luapan air sungai, di mana kapasitas air sungai itu nggak bisa lagi ngebendung air sungai, hingga terjadi luapan dan mengenai pemukiman warga. Penyebabnya tuh banyak, cuma salah satunya kita pasti tahu adanya kurangnya kesadaran manusia. Banyak di sekitar kita orang-orang yang masih buang sampah tidak pada tempatnya. Hal itu bisa memicu terjadinya banjir karena sampah yang dibuang bisa mengendap di dasar sungai sehingga kapasitas sungai menjadi lebih sempit dan nggak bisa nampung kalau ada air hujan yang deras. Di negara kita sendiri, yaitu Indonesia, banjir merupakan salah satu bencana yang paling sering terjadi, khususnya di ibu kota kita, yaitu Jakarta. 1 Januari 2020 lalu, Jakarta mengalami banjir yang digadang-gadang menjadi banjir paling terparah yang pernah dialami. Hampir seluruh wilayah Jakarta pun terendam air. Terjadinya suatu bencana tentu tidak akan luput dari adanya korban bencana tersebut. Begitupun dengan bencana banjir yang melanda Jakarta 1 Januari 2020 lalu. Menurut data yang kami terima dari BNPB, pertanggal 3 Januari 2020 tercatat jumlah pengungsi sebanyak 11.474 orang dengan jumlah korban meninggal yaitu 9 jiwa. Oke guys, berdasarkan hasil rapid assessment dan juga analisis data, ternyata didapatkan kelompok terawan dari bencana banjir adalah ibu menyusui. Nah, kalian tahu nggak sih ternyata ibu menyusui itu membutuhkan energi yang lebih banyak daripada kelompok biasanya. Dalam sehari, ibu menyusui membutuhkan 2.200 kilokalori dan juga ada tambahan 300 kilokalori. Dan jika dikalkulasikan akan menjadi 2.500 kalori. Tapi nggak hanya itu aja loh guys, ternyata ibu menyusui juga membutuhkan tambahan suplementasi seperti Fe dan juga vitamin A. So, kalian penasaran nggak sih gimana kita menyusun menu untuk ibu menyusui pada saat bencana banjir? Langsung aja yuk kita lihat penjelasannya. Halo everyone, di sini aku bakal ngejelasin tentang makan siang PMT ibu menyusui pada bencana banjir sebesar 770,1 kilokalori. Nah, teman-teman, ini merupakan contoh menu yang udah kita buat. Untuk menu yang pertama itu ada tumis tahu dan tempe ditambah dengan buncis. Menu yang kedua itu ada nasi. Menu yang ketiga ada sayur bening katuk ditambah dengan wortel dan jagung manis. Menu yang keempat ada ayam goreng tepung. Dan untuk buah, aku di sini pilih pepaya potong. Nah, kenapa sih aku pilih bahan-bahan tersebut? Yang pertama itu ada daun katuk. Mengapa? Karena pada daun katuk itu memiliki kandungan laktogogum yang mana melancarkan untuk produksi ASI. Yang kedua itu aku memilih buah papaya potong karena di buah papaya itu memiliki kandungan vitamin A, C, asam folat, dan kalium. Selain itu, buah papaya ini memiliki kandungan laktogogum juga loh, yang mana dipercaya akan memperlancar produksi ASI pada ibu menyusui. Wortel ternyata terdapat kandungan phytoestrogen loh teman-teman, yang mana kandungan tersebut itu ternyata memperlancar jumlah ASI dan dapat memproduksi ASI dalam jumlah banyak. Wow, sekarang kita lanjut aja yuk ke proses pemasakannya. Menu yang pertama ada protein nabati, yaitu tumis tahu tempe ditambah buncis lalu nasi putih, kemudian sayur bening katuk dengan tambahan wortel dan jagung manis, lalu ada ayam goreng tepung dan buah papaya potong.
Untuk nasi putih, total ada 129 kilokalori. Kemudian ayam goreng tepung dengan 185,5 kilokalori. Lalu tumis tahu tempe dengan tambahan buncis dengan 317,45 kilokalori. Selanjutnya ada sayur bening katuk ditambah wortel dan jagung dengan 105 kilokalori. Dan buah papaya potong dengan 33,15 kilokalori. Oke, let's make it. Untuk tumis tahu tempe dan buncis, bahan-bahannya ada buncis, tahu, dan tempe. Pertama, kita bersihkan lalu potong buncis. Setelah itu, kita blanching selama 1-2 menit. Kemudian, kita potong tahu dan juga tempe. Lalu, tambahkan seperti bawang merah dan bawang putih. Setelah itu, siapkan teflon dan nyalakan api. Kemudian, beri sedikit oil. Lalu, kita tumis bawang dan masukkan tahu dan tempe. Kemudian kita mix hingga sedikit masak. Lalu masukkan buncis yang telah kita blanching tadi. Tambahkan sedikit kecap manis, lalu garam dan sedikit air. Lalu sajikan. Nah, untuk nasi putih kita menggunakan 100 gram beras putih. Setelah itu kita masak dan sajikan dengan kertas minyak yang telah dibungkus. Untuk menu yang ketiga ada sayur bening katuk. Bahan-bahannya ada daun katuk, wortel, dan jagung manis. Pertama, kita rebus wortel hingga sedikit empuk. Kemudian tambahkan jagung manis dan beri sedikit bumbu seperti bawang merah dan bawang putih, garam, dan juga lada. Nah, setelah itu kita masukkan daun katuknya, lalu kita aduk-aduk and ready to serve. Nah, untuk menu yang keempat ada ayam goreng tepung. Pertama, kita potong dadu ayamnya. Kemudian, siapkan adonan tepung bumbu yang kering dan basah. Lalu, masukkan ayam ke tepung bumbu yang basah. Setelah itu, ke tepung bumbu yang kering. Lakukan selama berulang-ulang ya, teman-teman. Dan jangan lupa kita siapkan api untuk dipanaskan. Lalu kita goreng dengan api yang sudah dipanaskan. Kemudian apinya kecil ya teman-teman. Lalu untuk buahnya kami menggunakan buah papaya potong dengan berat 85 gram. Nah, ini dia menu makan siang dengan 770,1 kilokalori PMT Ibu Menyusui Bencana Banjir. Halo semuanya, saat ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat snack untuk korban banjir. Ketika seseorang yang berada di lingkungan yang memang rentan terhadap banjir, maka untuk membuat snack itu dibutuhkan snack yang bersifat praktis. Contohnya makanan yang ada di toples, pastinya ada di kaleng. Tapi dalam kondisi banjir, disuggest kalau misalnya kita itu menggunakan bahan-bahan yang berasal dari kaleng. Karena kalau misalnya dari toples atau ada yang pakai penutup plastik, dikhawatirkan air itu masih bisa masuk dan mengkontaminasi makanan tersebut. Nah, pada saat ini korban yang saya spesifikasi adalah ibu menyusui. Ternyata di sini saya akan membuat snack yang rasanya itu tak kalah enak, namun juga baik untuk korban busui atau ibu menyusui. Snack ini saya namakan biskuit laktasi. Nah, kenapa saya pilih oatmeal? Karena oatmeal ini ternyata tinggi akan beta glukan dan energi. Jadi kalau misalnya ibu menyusui itu kan butuh energi itu yang banyak. Jadi dia mengeluarkan energi yang banyak ketika dia menyusui, apalagi ada yang mengurus anaknya juga. Nah, jadi oatmeal ini dapat meningkatkan energi dari ibu-ibu menyusui itu. Kita akan mengkombinasikan juga dengan madu. Madu untuk meningkatkan sistem imun, untuk bisa meningkatkan energi juga, jadi sangat baik. Kemudian kita akan campur nanti dengan selai kacang. Nah, selai kacang ini tambahan lemak yang bagus sekali, proteinnya juga bagus, sehat karena dia menggunakan kacang-kacangan. Pertama kita masukkan oatmealnya. Di sini saya pakai sesuai dengan resepi. Kemudian saya akan gongseng halus sampai warnanya berubah agak kecoklatan. Jadi kita sangrai aja.
Sesudah kecoklatan, kita akan tambahkan madu. Oke, di sini saya menggunakan madu murni sebanyak 128 gram. Kemudian kita masukkan selai kacang. Untuk apinya kecil ke sedang ya. Kemudian akan kita aduk hingga rata. Nah, jika sudah keras seperti ini, kemudian sudah menyatu secara merata semuanya, kita bisa swap dari spatula ke tangan. Kita akan membuatnya tangan saja. Jadi taruh di telapak tangan seperti ini, kemudian kita bentuk bulat. Sebenarnya kalian bisa bentuk persegi panjang atau bentuk-bentuk lainnya jika ingin menggunakan cetakan. Tapi karena kita di sini butuh praktis, jadi saya akan memadatkannya membentuk bulat seperti cookies. Snack laktasinya jadi kita akan wrap dengan plastik wrap. Jadi deh snack laktasinya. So guys, jadi udah pada tahu kan gimana caranya bikin PMT ibu menyusui dalam kondisi banjir. Nah, ternyata bencana dapat menyebabkan dampak positif dan juga dampak negatif loh, khususnya pada kelompok rawan dan juga mempengaruhi kesehatan mereka. Nah, agar penyelenggaraan makanan berjalan lancar, maka kita membutuhkan perencanaan yang maksimal akan berjalan dengan lancar. Oke, mungkin sekiranya segitu aja dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. And thank you so much for watching this video. Don't forget to leave a big thumbs up if you really like this video.